Oke, sekarang coba Mister share screen mengenai presentasinya. Sudah muncul di sana? Presentasinya terlihat jelas semuanya? Lito dan Sila. Sudah kelihatan jelas presentasinya Mister share? Di tempat Mister udah muncul ininya, screencast-nya. Halo, Lito, Sila? Suara dan gambar Mister muncul jelas di sana? Oke, good. Thank you, Sila. Jelas. Oke, Lito, thank you. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya di modul 6 pelajaran kedua, kemarin kita udah belajar terkait dengan Pygame juga, tapi kita gunakan Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang teman-teman coba buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita coba review dulu. Mister mau tanya dulu, ada yang mau didiskusikan nggak? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Mister mau coba share screen-nya berubah dari ke PowerPoint ke presentasinya dulu. Sorry, ke Visual Studio Code-nya. Oke. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan Pygame, tapi kita gunakan Visual Studio Code ya. Jadi mulai dari minggu kemarin sampai nanti kita selesai pembelajaran di Python, kita akan selalu menggunakan Visual Studio Code. Jadi tidak menggunakan lagi yang platform yang ada di sini ya. Kalau teman-teman buka di sini kan juga bisa ya. Di sini misalnya. Nah, ini tidak menggunakan web yang langsung diakses di platform yang langsung diakses di websitenya. Jadi udah tidak menggunakan ini lagi. Karena kalau ini diklik yang di bagian 6 ini, di lesson di modul ke-6 ini, kalau teman-teman klik yang bagian ini nomor 2 yang ada VS Code-nya, tulisan VSC-nya, dia nggak akan lagi bisa ngedit atau ngoding di dalamnya. Karena dia harus terintegrasi dengan Visual Studio Code yang ada di sini. Nah, jadi yang tulisan VSC ini nggak akan bisa dibuka di dalam websitenya. Kalau kita langsung ke website platformnya. Jadi sekali lagi, Mister ingatkan, kita akan selalu menggunakan Visual Studio Code yang versi IDE-nya. Jadi versi platform IDE-nya untuk editing atau ngoding Python-nya. Oke, sekarang Mister mau minimize dulu. Nah, untuk yang di bagian lesson 1, lesson 2, dan seterusnya yang tidak ada VSC-nya, tulisan VSC ini ya, itu bisa dibuka. Bisa dibuka dan bisa dilihat. Jadi teman-teman kalau mau lihat teori, itu masih boleh. Langsung ke platformnya boleh. Platformnya diakses via website boleh. Gak ada masalah. Jadi ini materi yang Mister pakai dari minggu kemarin. Untuk yang bagian teori Pygame-nya. Nah, kemudian kalau terkait dengan beberapa petunjuk lain atau catatan lain mengenai bagaimana instalasi, bisa teman-teman buka di sini juga. Ini yang tinjauan. Nah, ini beberapa soal yang kalau dia pertanyaannya teori seperti ini, itu bisa ya, bisa dipakai dengan menggunakan platformnya. Langsung dari websitenya, itu boleh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lesson 2. Nah, sebelum masuk ke lesson 2, Mister akan masuk ke bagian yang lesson 1 di kode yang kedua ini, di yang level kedua. Tapi dengan menggunakan platformnya ya, yang ini. Nah, dengan menggunakan Visual Studio Code Algo Python-nya. Karena dia ada tanda VSC-nya. Jadi kalau ini diklik, nanti dia akan langsung ngebuka code terakhir kita yang kemarin sudah kita kerjakan. Nah, ini kan yang kemarin ya kita pakai. Mister ini dulu dimatiin dulu ininya, tab button explore-nya. Oke. Nah, sekarang Mister coba running. Nah, ini dia. Kemarin kita udah sampai memunculkan gambar. Gambarnya boleh bebas apapun.
Kemarin Mister mencontohkan download langsung ke Google, ketik aja pemandangan atau apa, gunung dan sebagainya. Ini Mister kemarin ngetik Gunung Himalaya, munculnya seperti ini. Entah ini benar Gunung Himalaya atau enggak. Jadi kita misinya adalah untuk menampilkan backgroundnya, namanya bebas, kasih nama background boleh, kasih nama image boleh, dan seterusnya. Nanti jangan lupa dimasukkan ke bagian VS Code kita. Nah, ini kan gambar Mister yang tadi. Nah, yang Mister dapatkan di website Google dengan mengetik kata kunci pemandangan, gunung, dan sebagainya. Nah, sampai sini dulu Mister belum melakukan review, mau tanya apakah semuanya terakhir code-nya sudah seperti ini semua. Jadi, sudah sampai bisa menampilkan background image-nya ke layar yang sudah kita setup di Pygame-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Yang sudah berhasil di running dan munculnya gambar yang teman-teman download. Bebas download, bebas gambar apapun. Ekstensinya juga bebas. Kalau mau pakai PNG juga boleh, JPG boleh, JPEG juga boleh, BMP juga boleh. Terserah teman-teman. Pokoknya pastikan gambar ya. File gambar yang kita load. Oke, adakah semuanya sudah sampai ke level yang sama dengan punya Mister? Oke, Alvin. Halo Alvin. Assalamualaikum, selamat siang. Suara Mister terdengar jelas di sana? Alvin? Dengar, Mister. Oke, good. Oke, untuk Alvin, Lito, dan Sheila. Halo, Ryu. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, Mister. Oke, Siang, Mister. clear suara Ryu. Thank you. Mister kembali lagi ke bagian Visual Studio Code-nya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, ini Mister belum melanjutkan materi. Mister masih mereview materi yang kemarin. Mau mereview, belum mereview nih. Jadi Mister mau menunjukkan code kita yang terakhir. Apakah semuanya sudah seperti ini semua? Terakhir kita menampilkan image gambar di jendela kita. Jadi kalau ini di running dengan menekan tombol play atau dengan menahan kontrol F5 atau pencet F5 aja, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, gambarnya keload di dalam jendela Python, aplikasi Python kita. Yang itu dibuka lagi, Mister. Ya, buka lagi. Bukanya masih ingat ya? Oke, Sign in dulu. tahu. Oke, sign in dulu, pastikan sign in, kemudian masuk ke yang nomor 2 ya ini. Bener nggak nomor 2 sih ya? Ntar cek. Back dulu. Nomor 2 tadi. Nah, iya bener. Lesson 1 yang nomor 2. Ini Mister mau nge-review dulu nih. Karena nanti ke bagian bawah kita akan selalu memakai code yang mirip-mirip. Makanya Mister mau memastikan ini paham dulu nih, supaya nanti kalau kita tambah code, teman-teman paham. Teman-teman enak ngikutinnya, nggak bingung, nggak makin bingung. Nomor 2 nanti akan muncul sebelah kirinya. Silakan dibuka semuanya VS Code-nya. Algo Python VS Code-nya dibuka. Kemudian pilih yang nomor 2. Lesson 1 nomor 2. Kemudian coba di running. Runningnya bisa pencet tombol play di sini atau tekan F5 atau tekan tahan kontrol, pencet F5. Semua cara itu bisa digunakan. Oke, apakah ada yang mau nanya? Run Algo Python gimana? Oke, cara run Algo Python, pastikan ini ada di code-nya yang udah dibuka ya, kursornya. Terus ada tombol play nih di atas kecil nih, warna hijau. Diklik aja. Boleh pakai tombol play ini by klik ya. Atau kalau teman-teman Mister males mau pakai tombol klik, diklik-klik mouse-nya, pencet F5. F5 itu defaultnya dia running. Kalau teman-teman nggak setting lagi, F5 itu dia akan running. Nah, sama kan?
F5. Boleh F5, boleh kontrol F5, boleh pakai yang tombol, boleh. Oh, cara run aplikasinya maksudnya. Oh, bentar. Install aplikasi. Oke. Udah download belum Sila yang di WA kemarin yang Mister share di grup? Sila pakai Windows kan? Nah, udah, oke. Diklik aja 2 kali Sila. Sila pakai Windows apa Mac atau Linux? Semoga pakai Windows ya. ISCH itu apa? Apa itu SCH? Oh, pakai Windows. Oh, coba di ini dulu, di share screen dulu. Muncul proteksinya gimana? Kalau proteksinya Windows Defender, ntar pilih details atau more Mister, details. Ya, kenapa? Rio? ini kan saya udah download kemarin nih, ini kok nggak bisa di gini lagi. Nggak bisa di apa nih? Dibuka. Di load lagi. Coba, Gimana cara? Mister Bu lihat dulu share screen-nya. Kalau mau ini buka filenya, kita jangan buka lagi file downloadannya ya. Jadi teman-teman pencet aja tombol Windows, nanti dia akan muncul VS Code di sini nih, di startnya biasanya. Ya lah kok ini? Ada tombol startnya di bagian Windows ini dimunculin, ntar ada VS Code. Atau kalau enggak, kalau teman-teman ada modelnya semacam kayak taskbar gitu, atau di start buttonnya, itu kalau ini diklik ntar, ini. Nanti bentuknya kan kayak list gini ya. Misalnya ada yang bentuknya kayak gini, itu pilih yang di sini kalau nggak salah namanya Algo Python deh. Ini Mister. Mana coba? Punya Rio. Berarti berarti jam Nah, tidak tersedia. jangan masuk ke sini lagi Rio. Jangan download lagi. Rio buka pakai ini. Dia kan udah terinstall nih di tempat Rio. Kemarin udah install kan? Udah Ya, berhasil? Udah udah berhasil. masuk tuh. Rio pencet tombol Windows. Pencet Windows. tombol Windows kayak gini, kayak Mister nih ya, yang ada gambar ini, gambar Windowsnya ini, diketik aja VS Code. Nah, muncul gambar nanti ada kayak icon kepala ular warna kuning. Walah, Cik. Nah, lewat situ. Jangan lewat aplikasinya lagi ya. Jangan diinstal lagi. Kalau diinstal lagi nanti ngeriset lagi dia. Ntar diklik. Nah, Oh, bentuknya nanti yes. dia udah langsung muncul masukin ke algo Python-nya. Nah, bentuk kayak masuk ke login seperti biasa ya. Udah muncul yang punya Rio? Lah, Login biasanya. sabar, Mister. Dia agak loading dulu. Ini kayak punya Mister kan Iya. loading dia. Masih kebuka, belum Oh, kebuka udah. ini. Didiamin dulu aja. Kalau udah masih seperti ini, diamin dulu. Sampai dia nanti muncul kayak background ular ular warna kepala ular kuning, backgroundnya Ular kadut. kuning. Nah ini sampai muncul kayak gini. Nanti di sebelah kiri dia akan muncul tombol sign in login gitu. Nah ketik aja di sini seperti biasa kalau mau masuk Oh, ke udah, dalam Mister. platformnya. Udah ya. Oke yang lainnya Ya, gimana? udah. Udah semuanya masuk? Iya, Yang punya Sila gimana tadi? Oke silakan. Bagaimana punya Sila? Apakah berhasil punya Sila? Oke, kita lihat dulu. Nah, ya itu diklik 2 kali, pilih more info Sila. More info ini pakai berarti yang blok Microsoft Defender-nya run anyway. Oke. Tinggal tunggu aja instalasinya, pastikan instalasinya sampai berhasil ya. Oke dulu. Yes, next. Next install. Nah, ini biarkan sampai dia selesai di ujung paling kanan, terus nanti akan muncul jendela baru. Ada tulisannya instalasi berhasil. Kalau belum muncul, jangan dibuka dulu aplikasinya. Biar memastikan bahwa aplikasinya ini sudah terinstall dengan sempurna. Oke, sila tunggu dulu. Sembari Mister mau ngecek yang lainnya. Oke, Haidar. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Untuk yang baru bergabung, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Dan Nabil. Assalamualaikum Nabil. Selamat siang. Silakan dibuka semuanya. Yang Ryu udah bisa di running dan mirip seperti punya Mister, udah?
ya, Mister tadi belum buka ini ya. Udah, Mister. Udah ya. Pastikan code yang Udah. teman-teman sudah buka lewat Visual Studio Code itu posisinya udah kayak kemarin terakhir kita ngerjain ya, teman-teman ya. Oh, udah, Mister. Udah? Yang di nomor Tapi 6. saya screen-nya ini udah namanya game saya, tapi udah bisa ditutup. Oke. Tapi gininya masih apa nih? Screen-nya masih hitam. Oh, belum ditambah image ya? Ya, Nah, itu mungkin saya nggak screen. di bagian ini nih. Di bagian sininya, di baris ke-10 kita tambahkan ada fungsi image load sama transformnya untuk meresize, mengganti Oh, ukurannya sesuai dengan ukuran mode jendela kita 700-500. oke, Mister. Oke, coba dilengkapi. Yang belum lengkap silahkan dilengkapi dulu karena nanti kita konsepnya akan sama seperti ini terus. Jadi pastikan ini sudah seperti ini dulu kode sederhananya. Sembari Mister cek, Mister ganti ini dulu, screen case-nya dulu. Wah, Biar bisa Misternya di ngeganti. mana ini? Apa tuh? Wait, wait, Mister wait, di wait. mana? Ini, nah, tadi ganti entire screen biar berubah jadi Windows-nya. Udah muncul ya? Ya, sabar Mister. Oke. Yang Sila, tunggu dulu ya Sila. Nah ini jangan diapa-apain dulu Sila. Finishing installation ini belum selesai ya. Dia nanti akan muncul jendela baru. Sabar Mister. Jangan di gini dulu, jangan diubah dulu screen-nya. Saya mau foto biar bisa Oke, nyontek. siap. Alvin, Lito, kemudian Oke, Haidar, udah sama code-nya. Level code terakhirnya seperti ini. Kita udah mendefine. Mister akan coba review ya. Di sini kemarin kita sudah mencoba untuk import modul Pygame. Sama seperti yang kemarin pernah kita buat di Fast Clicker yang ada kartu bergerak-gerak gitu ya. Sama, kita gunakan modul Pygame, cuma kita di sini diaplikasikan ke bagian IDE-nya. IDE VS Code-nya maksudnya. Oke. Yang pertama di baris kedua itu Mister akan coba jelaskan lagi, review lagi. Yang kedua itu baris kedua, dimulai dari baris kedua kita import modul Pygame. Cara importnya kita gunakan from Pygame import all. Artinya apa? Kita mengimport modul Pygame dengan seluruh fungsi, kelas, properti, dan sebagainya. Semuanya kita import ke dalam project kita. Nanti kita tinggal panggil-panggil gitu. Maksudnya di bagian baris kedua. Setelah itu, di baris keempat, kita mendefine ukuran Windows kita, ukuran aplikasi kita. Jadi jendelanya itu berapa kali berapa? 700,500. 700 itu adalah width-nya, lebarnya. Kita bisa coba tambahkan dulu aja biar bisa kebayang teman-teman. Kita kasih komen. Ini tuh maksudnya width, height ya. Jadi lebar dan tingginya. Teman-teman bebas mau ganti-ganti berapapun bebas. Mau di ini 800, ini 900 boleh. Nggak masalah. Ini Mister mencoba untuk mencocokkan yang ada di sini ya. Kalau nggak salah di sini pas waktu kita buat jendela. Oh, nggak ada ketentuannya ya. Oh, di PowerPoint-nya berarti ya kemarin ya. Di PowerPoint-nya itu dibilang 700 500. Ya udah Mister ikutin. Tapi kalau teman-teman punya ide yang lain, Mister aku nggak mau 700 500, mau 600 400 boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi ini sesuai kebutuhan. Oke ya, yang baris keempat. Kemudian, ada yang baru bergabung lagi sepertinya. Oh, Ayen, selamat malam. Selamat siang Ayen, assalamualaikum, selamat bergabung. Untuk Ayen yang baru bergabung, ini Mister baru mereview yang pelajaran sudah kita lalui kemarin minggu yang lalu, jadi belum melanjutkan pelajaran apapun. Silakan Ayen coba cek, dan yang baru bergabung teman-teman yang baru bergabung lainnya juga dicek kodenya udah sama seperti ini belum levelnya, supaya nanti kita akan meneruskannya itu dengan posisi yang sama. Karena ini kode akan kita pakai terus nih, kita akan reuse terus. Paling nanti kita akan modifikasi, kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai yang nanti membentuk game baru lagi. Oke? Clear? Nah, Mister tadi mau coba yang Sila dulu. Tadi Sila lagi proses instalasi. Nah, ini udah oke nih, Sila.
Silahkan klik finish, nanti dia akan nge-launch algoritma Python. Ditunggu dulu, pertama itu agak lama memang. Dia akan nge-reinitiate dulu semuanya. Biarkan dulu nanti sampai muncul gambar background ular. Nah, ya, background ular kayak gini. Tunggu dulu sampai nanti setelah muncul gambar background ular gitu, muncul kayak sama seperti di platform waktu dibuka di website. Dia akan ada muncul tombol kotak sign in, kotak login. Nah, silakan dimasukkan dulu username-nya, itu di allow ya. Kalau teman-teman menemukan pada saat instalasi ada notifikasi untuk allow Windows Firewall, silahkan di allow saja ya teman-teman ya. Karena itu signifikan. Kalau nggak di allow nanti koneksi internetnya akan ditutup oleh si firewall kita. Oke, untuk yang lainnya aman ya. Silahkan dibuka semuanya, teman-teman yang baru bergabung juga silahkan dibuka VS Code-nya. Mister akan lanjutkan lagi reviewnya. Di baris kelima selanjutnya kita akan menentukan judul di bagian aplikasinya apa. Kalau di sini Mister pakai nama game saya, teman-teman boleh juga mau ganti-ganti silakan. Game aku, my game dan sebagainya boleh. Nah, di baris ketujuh itu menentukan warna. Warna yang dipakai di Pygame itu red, green, blue. Kombinasi angkanya ya, kombinasi kode red, green, blue. Red, green, blue itu kodenya dari 0 sampai 255 yang paling terang. Kalau sudah ada di Ayen, ini kodenya nggak perlu ditulis ulang lagi Ayen. Kita masuk ke yang nomor 2 Ayen. Jadi ini Mister masuk ke yang nomor 2 ya. Maksudnya lesson 1 yang nomor 2, belum yang masuk ke lesson 2. Nah, nanti lesson 2 tinggal kita copy lagi. Tinggal copy aja di nomor 2-nya. Tapi tunggu dulu, bukan yang di nomor 2 sekarang. Nanti kita akan buat dulu satu kelas yang nantinya akan kita pakai terus ke bawah. Jadi ini masih belum komplit nih, karena kan kemarin kita masih belajar terkait dengan dasar-dasar Pygame-nya, bagaimana kita mengaplikasikan di bagian Visual Studio Code-nya. Jadi untuk Ayan kalau udah ada code-nya seperti ini, nggak usah ditulis ulang dulu di bagian nomor di modul selanjutnya. Nanti kita copy aja semuanya. Tapi tunggu selesai dulu, ini belum selesai karena. Kemudian lanjut lagi ya. Hilang. Hilang. Wait. Coba buka dulu punya Ayan. Bisa screencast Ayan? Yang lainnya gimana? Dipastikan kodenya ada ya. Jangan sampai hilang. Oh, itu bukan hilang Ayan. Itu belum ke Ayan gagal login ini sepertinya. Coba klik kanan di bagian algoritmikanya. Yang di bagian atas itu kan ada tulisan algoritmika ya. Itu klik kanan, kemudian pilih close. Nanti dia akan nge-refresh lagi. Tunggu dulu. Apakah berhasil di-refresh nggak? Oke, ini sepertinya gagal. Itu dia akhirnya. Coba login dulu. Silakan login, semoga bisa masuk ke bagian ininya, platformnya. Oke, udah muncul putih-putih, belum ya? Oke, mantap. Ayan masuk ke yang modul 1. Yang publishing yang modul 6-nya, kemudian yang lesson 1 nomor 2. Di enlarge dulu. Jadi level workspace-nya biarkan. Nah, sip. Ntar dia akan kebuka otomatis Ayan. Untuk sebelah kirinya akan menyesuaikan. Sekarang Ayan masuk yang modul 6, pilih yang lesson 1. Lesson 1 yang nomor 2 kemarin. Nomor 2 VS Code mengenal Pygame. Untuk teman-teman kalau sudah masuk ke bagian VS Code-nya, ini supaya dia ada notifikasinya ke Mister juga dan Mister bisa ngecek. Jangan lupa di sini kan ada gambar kotak gini ya, ada kayak bentuk kotak itu yang awalnya belum ke checklist, teman-teman checklist. Nanti pilih submit, semuanya di checklist, kemudian pilih submit. Jadi Mister nanti bisa ngecek. Kalau teman-teman belum checklist, Mister nggak akan bisa ngecek Python-nya teman-teman. File Python-nya nggak bisa Mister masuk ke sini. Karena nggak ada notifikasi bahwa teman-teman sudah mengumpulkan gitu.
Gimana kalau yang Ayen? Nah, oke, good. Udah muncul ya. Sekarang coba di running Ayen. Kalau dia udah muncul gambarnya, gambar aplikasinya, ada nama, berarti kalau itu nama aplikasinya Ayen itu di atas jendelanya itu dituliskan first game in VSC. Kalau udah muncul seperti itu berarti udah benar. Oke, untuk yang Sila, Mister akan coba kopikan dulu aja ya ini ya. Nanti tinggal di paste aja code-nya. Jadi kita oke sama-sama Ayen. Jadi teman-teman yang tertinggal kemarin, ini Mister kopikan di chatnya. Silakan di copy aja semuanya, masukkan. Lesson yang pertama Sila, lesson pertama nomor 2. Dimasukkan ke yang kodenya yang di bagian nomor 2-nya ya, lesson pertama yang nomor 2. Nanti jangan lupa semuanya kalau udah selesai baru di checklist sebelah kanan tas panelnya, terus di submit. Lessonnya yang lesson ini ya, Mister coba back dulu. Pilih yang modul 6, lesson 1, nomor 2. Kita belum masuk yang sini dulu. Nanti kita selesaikan code di lesson 2, baru nanti kita ambil semua code-nya, kita taruh di lesson 3-nya. Nah, nanti akan munculnya kayak gini. Nah, code yang tadi Mister kopikan di chat, bagi teman-teman yang tertinggal juga, yang masih belum selesai untuk sampai ke bagian load image-nya, silahkan di copy aja, kemudian di delete semuanya code-nya, kemudian di replace dengan menggunakan code yang ada di chat yang sudah Mister kirimkan. Oke. Sekarang Mister coba cek dulu yang ini apakah udah masuk semua 1 2 3 4 5 6 7. Oke, nice. Nah, sekarang Mister akan beralih dulu ya. Mister matiin dulu entire screen-nya, Mister akan beralih ke entire screen supaya Mister bisa enak nih berubah-berubahnya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke bagian code yang nomor 7. Ini adalah kode warna. Kode warna ini teman-teman kemarin bisa buat juga di internet. Teman-teman bisa akses link apapun, cari aja RGB di Google. RGB Wetri School boleh, RGB Picker boleh, dan sebagainya. Nanti tinggal diklik, kemudian teman-teman bisa menyesuaikan nih, misalnya warnanya apa yang mau dipakai. Nah, agak hijau muda atau biru dan sebagainya. Nah, nanti yang dimasukkan adalah kode ininya ya teman-teman ya. Kode ininya aja. Di copy, kemudian masuk ke sini. 255118-nya ini diganti. Nah, kayak gini nih jadinya, jangan pink. Menentukan warna. Ini kode. Kode dari ini adalah yang red, kombinasi green, kombinasi yang keduanya, yang ketiganya blue. Oke ya, hanya menentukan warnanya aja. Kemudian kalau ingin mengaplikasikan warnanya ke bagian displaynya, ke bagian aplikasinya, kita gunakan perintah atau fungsi fill. Jangan lupa kita panggil dulu ya objek window-nya. Karena ini udah kita define dulu window-nya tadi, ukurannya berapa, kemudian kita set dari awal baris keempat dan 5, baru nanti dia akan menampilkan warnanya. Nah, udah selesai menampilkan warna di sini. Selanjutnya adalah kita menentukan bagaimana loop gamenya dengan menggunakan while loop, infinite loop. Pada dasarnya kita nggak tahu nih sampai berapa kali dia akan mengulangi terus gambarnya. Makanya kita gunakan while. Nah, while ini nanti akan kita kontrol berdasarkan kondisinya. Kondisinya seperti apa? Kapan dia selesai, kapan dia tidak selesai ya, Mbak. Jadi harus looping terus. Kan kalau game, logiknya gini. Kalau game, kita main game, kita kan kalau menang berarti kan terus main. Kalau selama kita nggak kena di bagian musuhnya atau ada trap yang kena kita dan sebagainya menghasilkan game over, game akan terus berulang. Itulah kenapa kita menggunakan while, karena cocok banget dengan suatu kondisi yang akan kita tentukan. Kalau misalnya dia ketemu musuh kemudian dia kena musuh berarti kalah. Nah, itu kan ngomongin kondisi itu. Nah, jadi kita buat nanti dari true menjadi false. Nah, untuk code sederhana ini, untuk code yang sekarang kita lakukan adalah kita belum ada musuh, kita belum ada apapun. Jadi kita hanya menampilkan window-nya dengan cara
komen ini di baris ke-14 window bleed, maka dia akan menampilkan gambar yang sesuai dengan apa yang kita define. Kita define apa di sini? Ada picture. Picture ini adalah fungsi atau variabel atau objek yang menyimpan pet image-nya. Pet image-nya itu Mister alamatkan di ini ya, background nama image-nya .jpg. Kalau teman-teman mau mengganti background-nya boleh, terserah. Kemudian setelah Mister load image-nya, dapat image-nya, Mister membuat meresize ukurannya supaya sama dengan ukuran window-nya. Jadi dia nanti akan menutupi seluruh window-nya. Nah, ketika sudah dapat objek picture-nya, Mister panggil di baris ke-14 ini untuk menampilkan objek picture tadi yang digambarkan mulai dari koordinat 0,0. Nah, untuk untuk Pygame, koordinat 0,0 itu ada di pojok kiri atas. Turun ke kanan, turun ke bawah itu plus, turun ke geser ke kanan itu juga positif nilainya. Nah, setelah dapat kita gambarnya dan koordinatnya, maka dia akan memunculkan gambarnya. Kemudian di baris ke-15 ini, kita akan membuat program untuk mendeteksi interaksi dengan input kita. Apapun itu inputnya, entah itu motionnya, entah itu tombol si keyboardnya, atau klik dari mouse-nya, kita detect di situ dengan menggunakan perintah ini, di mana dia akan mendeteksi seluruh event. Jadi event itu sebutan untuk mendapatkan interaksi dengan aplikasinya. Input device kita berinteraksi dengan aplikasi itu kita sebut dengan menggunakan event. Eventnya apa? Nah, eventnya ada banyak. Nah, salah satunya kita gunakan event yang tipenya quit. Dapatnya dari mana sih, Mister? Ini quit. Ketika kita ngeprint ini kan kita berulang nih mendapatkan eventnya. Jadi seluruh yang akan di print nanti dia akan muncul tuh tipenya masing-masing apa. Namanya ada quit, ada motion, ada key down, ada key up, dan sebagainya. Ada mouse down dan sebagainya. Itu ada macam-macam tipenya. Nah, itulah yang akan kita jadikan landasan ketika bagaimana si sistem harus berinteraksi dengan kita. Ketika tipenya ini quit, maka kita stop gamenya. Artinya apa? Kita close. Jadi quit ini adalah tombol close. Kita akan coba ini ya. Uji lagi. Kita print Lihat di bagian konsol lognya ini ya, atau terminalnya. Mister akan running. Mister print nya. Lihat di sini. Di sini tertulis event one active event. Artinya apa? Ini kondisi gamenya sedang aktif nih. Dia lagi bekerja dalam sistem kita. Saat mouse kita bergerak, lihat di dalam jendela gamenya tertulis ada apa? Motion. Jadi kita sedang berinteraksi dengan motionnya dari si gamenya. Tapi kalau kita udah pergi dari keluar jendelanya, udah nggak ada lagi. Dia hanya akan menunjukkan, oke, game kamu lagi aktif, Mas Yan. Jadi masih bisa menerima interaksi, apapun itu. Ini Jadi itu dia berisi nih. Ada motion, active event, kemudian ada macam-macam ya. Nah, sekarang Mister akan coba arahkan ke sini lagi. Kemudian Mister akan pencet sesuatu ke tombol di keyboard. Key down. Ini Mister tahan. Kalau Mister lepas, key up. Jadi seluruh event akan terekam oleh sistem dengan menggunakan perintah ini. For in event.get itu semuanya akan direkam. Klik mouse button down. Kalau kliknya ditahan, klik itu mouse button down, kemudian ketika dilepas dia akan mouse button up. Nah, ini mouse button down. Ini Mister tahan. Kalau dilepas mouse button up. Jadi seperti yang Mister sampaikan tadi ya, semua event termasuk yang ada di atas ini. Kalau Mister klik ini, lihat quit event type-nya. Kalau yang di sini ada nggak event type-nya? Oh, nggak ada event type-nya kalau yang minimize, karena dia hanya akan langsung apa ini ngomongnya, menyimpannya di bagian taskbar-nya ya, jadi nggak ada interaksi lanjutannya. Nah, kembali ke code kita ini, kenapa kok tadi kita menghentikan kalau dia dipencet quit? Karena kan ini logikanya kalau ini diklik kan harusnya close ya. Nah, itulah kenapa kita buat if type-nya itu quit, type itu yang ini ya teman-teman.
Ini nih, quit, tulisan quit, tulisan active event. Ini kalau 12 ini kodenya. Kodenya, ya. Itu kalau dia type-nya itu quit, type-nya itu mouse button down, dan sebagainya, itu kita bisa tentukan. Kita bisa atur nanti bagaimana perilakunya. Kembali lagi ke sini. Nah, kalau ini diklik berarti dia harusnya quit kan? Kalau dia quit, harusnya dia berhenti dong. Jangan ada lagi. Makanya run-nya dibuat false. Jadi boolean value-nya kita rubah dari true menjadi false. Oke, sekarang Mister akan balikkan lagi di sini. Oke. Kemudian Mister akan coba running ulang lagi. Ini Mister close. Sorry, ini nggak bisa di close. Jadi Mister harus stop paksa. Kill terminalnya. Kemudian Mister running lagi. Oke, ini ya. Nah, sekarang ini udah bisa close dari jendela aplikasinya. Kalau Mister klik ini, udah bisa close. Kenapa? Karena kita udah buat ini. Kalau dia kondisinya keydown-nya adalah type-nya quit, maka kita menghentikan pergerakan dari loop-nya. Sehingga gamenya akan berhenti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah clear? Semuanya udah posisinya sama? Code-nya, coba yang sama resend. Jadi kita bisa lanjutkan nih. Kalau udah bisa sama semuanya. Oke, Haidar udah sama. Yang lain? Oke, Ayan juga. Oke. Alvin, Ryu, Lito, dan Nabil bagaimana? Oh, lagi dikerjain. Oke. Sebentar. Oke, berarti tinggal Ryu ya. Ryu dan oh, masih ada Alvin, masih ada yang error. Coba Alvin gimana? Mister ganti dulu screencast-nya biar Mister bisa lihat punya Alvin dan window-nya juga munculin lesson-nya. Oh, kok nggak kedetek ya? Oke, entire screen aja deh. Background-nya boleh dipilih dulu ya, gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, teman-teman nggak bisa tuh, error nanti. Gambar yang ini, ntar Mister akan coba tunjukkan dulu. Ini background ini Mister download dulu nih, download dari internet bebas. Teman-teman mau download apapun gambarnya. Nah, nanti Mister teman-teman masukkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Setelah itu baru dipanggil. Kalau ini nggak ada background apa, nggak ada filenya, dia akan error ya teman-teman ya. Karena dia nggak kepanggil, nggak ada, nanti dibilangin file not found. Contoh nih, misalnya nih ya, Mister tambahkan angka 1. Lihat di sini, nggak ada angka 1 kan, backgroundnya, cuman background doang. Mister coba running. Ctrl F5. Yang akan terjadi adalah error. Nih, muncul. Couldn't open background one.jpg. Karena nggak nemuin error. Yang ada itu background. Jadi harus teman-teman download dulu, habis itu baru dimasukkan. Oh ya, cara masukinnya ya. Cara masukinnya teman-teman kemarin gimana? Udah pada clear belum? Nah, coba Mister cek dulu yang punya Alvin deh. Gimana punya Alvin? Errornya sampai mana, Alvin? Invalid syntax. Oke. Kalau kita ngomongin operator, operator komparator itu sama dengannya ada 2 Alvin. Baris ke-17. Kalau 1 sama dengan itu namanya assign komparator. Nah, yes. Sekarang coba di running lagi. Apakah sudah muncul? Kemudian kalau di close, apakah sudah hilang? Kemudian, apa itu? Ada error lagi tuh. Line 8. Line 8. Bentar, kodenya Alvin ini kemana nih? Workspace-nya kok nggak ada ya? Kode.py-nya nih. Di sebelah kiri.
couldn't open screenshot. Iya, nggak ada nih kodenya yang Alvin ini, kode.py-nya. Coba di ini dulu, ditutup dulu, bukan ditutup. Di back dulu, back ke bagian platformnya. Coba di enlarge the window to view content. Di enlarge dulu. Digeser ke kiri. Nah, ini back dulu, back ke kiri, back dari platformnya di back dulu. Oke, coba masuk lagi yang VSC mengenal Pygame. Harusnya dia otomatis akan ngebaca. Nah, itu dia. Itu screenshotnya belum ada nih di sini, Alvin. Caranya, Alvin masukkan screenshotnya ke sini dulu. Caranya gini. Mister tadi misalnya punya gambar di mana tadi ya? Mister akan demonstrasikan caranya ya. Cara memasukkan bagaimana background ini kok ada di sini. Yang pertama, teman-teman bisa klik kanan sembarang di bagian ini, mengenal Pygame-nya. Ini kan ada tombol breadcrumb. Diklik kanan. Kemudian pilih Reveal in File Explorer. Itu cara pertama. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan udah di-highlight nih. Klik 2 kali. Nah, ini adalah file code-nya. Kemudian teman-teman download gambarnya. Kalau misalnya teman-teman udah punya gambar, misalnya ada di mana nih? Di picture. Kalau yang punya Mister di mana ya gambarnya ya? Mister coba ini aja deh, copy dulu ke download. Open in new window. Nah, di sini Mister copy di sini misalnya. Nah, ada background ya, Mister ganti namanya background 1 misalnya. Nah, yang tadi, yang ada di sini tadi, di bagian sini, teman-teman beralih ke tempat downloadnya, kemudian klik di sini, Ctrl C, kemudian masuk ke bagian folder yang tadi teman-teman buka dari Windows Explorer yang VS Code tadi. Ctrl V di sini. Nah, nanti kan udah muncul nih background satunya. Terus teman-teman pindah ke bagian VS Code-nya. Lihat di sini. Tuh, udah ada background satunya kan? Itu cara pertama. Atau cara yang paling mudah, yang paling enak itu adalah drag and drop. Contoh lagi. Mister punya file lagi di sini misalnya Moon 1. Mister drag, arahkan ke VS Code-nya, kebuka, kemudian pilih ke bagian sini. Nah, ini. Ngeblok ke bagian mengenal Pygame-nya. Taruh di bagian luarnya sini. Sejajar dengan kodenya. Nah, ini sejajar dengan kodenya ya. Tapi di tempat ininya ya, di tempat kosongnya ya, kemudian dilepas. Nah, dia akan muncul tuh, moon1.png. Nah, punya Alvin itu errornya karena gambarnya itu nggak ada basian Alvin. Jadi drag and drop dulu. Atau kayak tadi, reveal in file explorer, ininya diklik kanan. Reveal in file explorer, kemudian kebuka foldernya, baru nanti dimasukkan di situ gambarnya. Di copy aja, copy biasa, Ctrl C, Ctrl V. Oke, gimana? Kebayang semuanya? Udah bisa? Untuk yang Ryu gimana? Tutornya yang seperti itu atau yang seperti apa? Maksudnya? Coba Mister cek dulu yang lainnya. Sila gimana? Oke, good. Nah, sila PNG itu nanti akan munculin gambarnya tuh. Bebas ya. Gambarnya apapun boleh. Kalau yang ayat, sebentar. Download gambar, oke. Gambarnya boleh apapun, bebas. Tinggal teman-teman masuk ke sini, misalnya gambar apa ya tadi ya, pemandangan deh, pemandangan. Oh iya apa ini? Tipe. Image of pemandangan. Nah, ini. Boleh apapun. Misalnya diklik ini, kemudian klik kanan, save image as. Kemudian tinggal ketik image-nya apa? Scannery misalnya. Nah, ini contohnya ya, ada di download nih, Mister nyimpannya. Kemudian save. Nah, setelah itu dapat sini, open. Open file location-nya. Nah, ini tinggal drag and drop. Mister coba lagi download masukin lagi ya. Copy, drag, drop ke sini, kemudian masukkan ke sini sejajar dengan code-nya. Nah, ini dia. Pokoknya di tempat kosong ya, di tempat kosong yang punya code-nya ini. Tuh, munculkan scannernya. Nah, ini misalnya Mister mau pakai, tinggal panggil nama filenya. Ini kita ganti. Kita kasih nama scannery sama se-ekstensinya juga ya. Extensionnya juga sama. Di copy semuanya. Kemudian code diganti.
Nah, scenery.jpg. Kemudian kita coba running nih. Apakah berhasil berganti? JPEG. No, kan udah ganti ya. Backgroundnya udah ganti sesuai dengan keinginan kita. Yang tadi gunung Himalaya sekarang jadi pemandangan sama-sama gunung juga ya. Tapi ada airnya. Ada danaunya. Oke. Sampai sini clear semuanya? Dan Mister close Mister, dulu. ini kok saya error loh. Errornya gimana? Coba kita cek yuk. Kita Ya, apa ini? tutup dulu nih yang nggak penting biar nggak terlalu berat. Ini juga nih. Ini mana punyanya Kok Pajero? Kenapa Pajeronya? kok ini? Waduh, Mana yang punya jatuhnya Rio? di. Sor. Willy, Sor. Rio. Kok Rio? Apa ini tadi Sila? Gambarnya anime juga. Suka anime juga nih Sila nih. Sama nih. Ada yang nonton Black Trigger? Lah kok malah jadi Wibu, ngomongin anime. wibu. Oke, lanjut. Gitu, Rio gimana? Oh, sabar, saya screenshot dulu. Boleh. Lah kok screenshot? Saya Screen screen. share. Oh, Oke. oke nih. Ini kan saya udah gini, udah ada nih gambarnya. Terus code-nya gimana code-nya? Nah, ini. Nah, kok nggak gini, Mister? Mana code-nya? Coba dibuka bagian code-nya. Itu kan gambar background-nya tuh. Sekarang coba Ya, buka di ini bagian background code-nya. Code-nya diklik. Code.py-nya. code ya. Mana code.py-nya? Nah, oke. Errornya apa? Coba di running. Background Gambarnya nggak gini, Mister. gambarnya Ini kan gimana? udah background 1 JPEG saya. Nah, tapi pas saya gini kok Hmm. pink. Gambarnya masih warna cyan. Pink. Betul? Pink. Ya, itu karena punyanya Ryu belum di bleed. Di bagian run, ada kan di command while run, masukkan satu kode lagi di atas for a in event. Jadi baris ke-14, Yang di mana? di baris ke-14 coba tambah satu baris lagi, di enter satu baris. Bukan, Ya. maksudnya di atasnya for i in Oh, di event. atas. Bah, So, mantap. For in event, saya enter Nah, dulu. oke. Tambahkan untuk pemanggilan picture-nya, objek picture-nya dengan cara ketik window, itu nama dari objek aplikasinya Ryu, dot bleed. Windows. Gunakan fungsi bleed untuk menampilkan gambar. Bleed, Oh, iya. B-L-I-T, yes. Kemudian Oh, kurung buka, kita masukkan argumen image dan koordinat. Image-nya kita gunakan variabel picture kan. Blitz, B-L-I-T tadi udah bener. B-L-I-T. Oh, B-L-I-T. Blitz. Bleed, Oh, Blitz. oke. Bleed. Habis itu. Enggak ada S-nya itu, enggak ada S-nya. Oh, Mister Oke. soalnya bilangnya Blitz. Oh iya, sorry. Bleed, kemudian di kurung buka, kita masukkan argumennya. Argumennya itu Ya, adalah image-nya, yaitu picture. Berarti di sini kan image-nya Ryu kasih nama objeknya picture ya. Picture. Kita panggil aja picture. ini variabel picture Oh, yang di picture baris aja. 10. Ah, ya. Tapi nggak usah pakai tanda Oke. petik. Kita panggil variabel itu. Kita panggil objek. Objek picture. Oh, Nggak usah pakai tanda petik. maaf salah sangka. Oke, Mantap. picture, terus kemudian koma, koordinatnya. Koordinatnya itu 0,0. Koordinatnya di sampingnya picture, jangan di luarnya tanda kurungnya. Jadi masih di Oh, dalam tanda kurungnya. Komanya dihilangkan oke. dulu itu yang di depan tanda kurung, nanti akan bikin error itu komanya. Oke. Setelah Siap. picture ada tanda koma. Koma Koma, 0,0. kemudian koordinatnya bentuk tapel 0,0. Kurung buka lagi, dikurung semuanya tuh. 0,0 dikurung buka, Oh, kurung tutup. oh di gini. Oke. Kurung buka, kemudian Wih, kurung buka. Kurung. lah kok
kurung buka. Oh, udah. Oke, sekarang So, kurung tutup. udah, tap. Nah, sekarang coba di running lagi. Nah, tap. Udah muncul? Kok jadi Jadi tadi kurang di bagian memunculkan gambarnya aja, Ryu. Code-nya bener, definisinya juga udah bener, assign-nya pun juga udah oke, tinggal memunculkan assign? gambarnya. Jadi apapun gambar yang kita load, kalau nggak kita munculkan di aplikasi, jadi ini ya di baris ke-14 dengan menggunakan fungsi bleed, itu nggak akan bisa muncul gambarnya. Contoh, ini Mister hapus nih, bukan Mister hapus, Mister komen. Kemudian Mister akan running. Nanti akan muncul ya warna ini, warna yang Mister udah kasih background ini. Warna apa? Biru muda ini. Jadi nggak akan muncul gambarnya. Padahal udah di load kan. Cuman disimpan aja di dalam memori tapi nggak ditampilkan. Gitu. Yaitu fungsi bleed ya. Oke ya, sampai sini berarti udah clear semua ya. Kalau ini bleednya udah diaktifin, berarti dia udah masuk lagi gambarnya. Nah, oke semuanya aman? Ada yang belum aman? Silakan kalau belum aman resign dulu. Oke, kalau udah aman, nah sekarang kita mau coba masukkan objek lain. Jadi nggak cuma background doang, kita akan coba masukkan objek lain. Contohnya ada objek kalau Mister di sini nih ya, Mister. Kalau teman-teman mau tambahkan objek lainnya sesuai dengan background image-nya yang teman-teman buat juga nggak apa-apa. Karena tadi Mister awalnya itu buatnya misalnya tadi yang background aja ya, biar nyambung. Tadi Mister download gambar bintang sama bulan soalnya, biar sedikit nyambung. Bukan JPG ya, JPG. Hati-hati ya, ekstensinya juga harus sama sampai ke bagian ekstensinya. Nah ini udah kebuka di sini. Mister mau menambahkan di sebelah kiri ini ada bintang, sebelah kanan ada bulan, atau sebaliknya, atau teman-teman boleh yang lain. Ada batu kek atau apa gitu. Kalau ada anime, kalau yang backgroundnya anime, ada karakter meteor storm atau apa boleh, nggak apa. Jadi ini kita berlatih untuk menambahkan objek lain lagi selain dari yang bagian backgroundnya. Gimana caranya? Kita sekarang akan coba nyambung ke kelas. Nah, dulu pada saat kita menggunakan face clicker itu ada yang namanya rectangle, sama satunya lagi adalah pada saat kita draw. Itu kalau kita ngomongin membuat gambar persegi sederhana. Nah, sekarang kita mau coba masukkan image-nya. Gimana caranya? Kita udah punya fungsi ini. Nah, ini kita buat kelas. Yang ini ada fungsi nomor baris ke-10 ini, ada fungsi transform, image load, kemudian ada fungsi lagi yang nomor 14 ini, baris ke-14 kita jadikan kelas. Caranya, kita buat kelas dulu. Kelas, misalnya sprite namanya. Kemudian kita turunkan dia dari ada modul namanya sprite dengan objek kelasnya itu adalah sprite. Punyanya Pygame, udah dapet punyanya Pygame. Ini misalnya game sprite aja deh, biar agak beda. Jangan sama persis ya. Nanti takutnya dia akan membaca objek yang sama, kelas yang sama dengan kelas yang ini. Jadi kita pastikan namanya berbeda dengan nama variabel, objek, kelas, fungsi yang ada built-in di dalam Python atau di modul-modul yang lain. Udah kita buat ini namanya, kemudian kita inheritance. Kita udah kemarin belajar udah inheritance ya. Kemudian kita ambil seluruh konstruktornya, metodenya, semuanya dengan menggunakan def init untuk konstruktor awalnya, self. Setelah itu kita tambahkan code untuk mengambil yang tadi Mister sampaikan, inherit dari seluruh kelas sprite yang ada di dalam Pygame. Kita ketik super titik underscore 2 kali init kurung buka kurung tutup. Artinya apa? Semua properti yang akan diturunkan oleh sprite kita ambil semuanya. Nah, setelah itu baru kita tambahkan lagi yang kita butuhkan. Apa? Fungsi ini. Yang pertama, kita ada image load, kemudian baru transform. Nah, supaya karena kita udah ada di sini ada ketentuan terkait dengan image path-nya, kemudian sudah ada ketentuan terkait dengan ukurannya, kita bisa jadiin satu langsung nih, nggak usah kita pisah. Jadi ini kita copy, transform, sampai bagian terakhir. Ini kita tutup dulu ya, biar nggak geser-geser. Ini dikecilin dulu, biar enak. Nah, mulai dari fungsi transform sampai ke bagian akhir, copy, masukkan di sini, kita buat propertinya, self.image. Sama dengan seperti ini.
Nah, tadi yang Mister sampaikan, background.jpg ini adalah image path. Nah, jadi kita tambahkan dulu di sini, image path, parameternya ya, parameternya. Yang nanti akan kita pakai untuk mendefine kelas game sprite. Nah, ini kita ganti yang jadinya awalnya background JPG jadi parameternya image path, di mana ini nanti akan dynamic berdasarkan input yang kita masukkan ke dalam objeknya. Kemudian yang kedua, ini ukurannya. Tadi kan kalau yang koordinat itu, kok koordinat, ukuran untuk meresize itu kan sebelah kiri itu adalah width, ini ya, udah Mister ketikkan di bagian baris ke-9. Sebelah kanan itu adalah height-nya. Kita ketik aja variabel width, parameter width, kemudian height. Nah, di mana parameter ini juga nanti akan kita tuliskan di dalam konstruktornya. Width, height. Untuk image, kita udah dapatkan properti yang pertama. Selain ini, kita juga membutuhkan properti bleed. Untuk apa? Menampilkan. Nah, kalau udah ngomongin perilaku, ini untuk menampilkan gambar ya. Ini untuk membuat gambar bergerak ya. Nah, itu udah perilaku kan. Kalau perilaku, jangan masuk ke konstruktor lagi, tapi masuknya ke bagian method def draw. Jadi maksudnya apa? Suruh gambar image-nya gitu loh. Draw image yang udah kita taruh di sini. Self-nya jangan lupa. Kemudian apa perintahnya? Ya ini kita copy. Window, bleed, picture semuanya. Kemudian kita sesuaikan. Apa yang perlu disesuaikan? Yang pertama adalah picture. Picture ini merefer ke bagian baris ke-18, variabel atau objek picture-nya. Nah, kalau di kelas kita, objek picture ini udah di cover oleh property self.image. Jadi, kalau kita ingin memasukkan ke dalam kelas, berarti self.image-nya ini kita masukkan sebagai objek picture yang menjadi argumen bleed yang nantinya kita bisa pakai untuk menggambar sprite-nya. Jadi ini kita kopasin ya, self image-nya. Oke, jadi dapat ya properti yang pertama, objek pertama terkait dengan picture-nya, di mana kita gunakan propertinya ya kalau di dalam kelasnya. Ini kan variabel nih, variabel kalau di luar kelas. Tapi kalau di dalam kelas variabel itu disebut properti. Jadi ini sama ini tuh sama, sama self image itu sama, statusnya, fungsinya. Tapi nyebutnya beda, cara define-nya beda. Tapi sama nih kan, fungsinya sama kan, untuk mentransform image dan meload image-nya. Sama ini juga. Oke ya, clear ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah XY-nya. Nah, XY-nya ini kita bisa sesuaikan atau kita bisa jadikan input langsung ke dalam parameternya. Parameter apa? Parameter dari game sprite-nya. Di mana kita menuliskan parameter dari kelas di dalam konstruktor. Sama seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan aja di sini. X, Y. Nah, di sini kita tambahkan properti untuk menampung parameter yang dimasukkan dari konstruktor ini. Self X sama dengan X, self Y sama dengan Y. Selanjutnya di sini karena kita udah dapat XY-nya sama konsepnya, XY ini adalah nilai dari variabel X, di mana kalau di kelas kita nyebutnya property X. Jadi kita tuliskan self dot X, satunya lagi self dot Y. Ini koordinat ya, untuk yang bleed-nya. Hati-hati, jangan ketukar sama ini. Nah, kita udah dapat nih berarti kelasnya untuk game sprite-nya. Nah, sekarang kita coba untuk mengaplikasikannya. Gimana cara mengaplikasikannya? Kita udah menyiapkan, Mister udah menyiapkan ini nih, gambar moon sama gambar apa lagi? Star. Ini moonnya dihapus satu deh, biar nggak bingung. Ini scannernya juga udah hapus. Mister dapat dari mana itu? Dari Google. Bebas teman-teman, boleh download apapun. Kalau misalnya kurang nyambung nih Mister sama Pajero, masa dikasih bulan sama ini sama apa tuh namanya sama Star, boleh gambar yang lain, gambar ban kek atau gambar engkol kayak gitu kan, boleh, nggak apa. Yang punya review tadi boleh gambar yang lain. Jadi silakan download lagi objek kecil yang nanti akan kita tempatkan di sini sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini close dulu, ini close juga. Ini ngapain ini di close banyak banget. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara mendefine picture-nya, objeknya.
Misalnya ini Mister buat variabel lagi yang menjadi objek yang nantinya akan menampung game sprite ini. Misalnya tadi moon, namanya moon image, itu sama dengan game sprite. Mister panggil kelasnya, kemudian isi berdasarkan konstruktornya ini. Path-nya apa? Path-nya itu ini ya, berarti nama filenya. Berarti kalau moon itu moon.png. Ketiknya harus lengkap, moon.png sampai ke extensionnya. Kemudian koma, apalagi width, lebarnya berapa? Misalnya Mister nggak mau lebar-lebar ya, biasa aja, 80,80 aja, kecil aja. Nah, kemudian setelah itu, apalagi yang dibutuhkan? XY-nya. Nanti akan ditempatkan di mana? Misalnya di sini X-nya Mister mau buat karena ini tadi 700, X-nya misalnya jadi 100 aja. 100. Kemudian Y-nya misalnya kita buat, kalau ini kan height-nya 500 ya. Kita buat 100 juga deh. Self X, self Y. Nah, sekarang udah dapat semuanya. Nah, terus moon image ini kan udah kita dapat nih, berarti ukurannya nanti berapa, kemudian kita udah dapat, kita transform, karena ini kita gunakan transformasi ya. Mister boleh nggak Mister? Kita nggak pakai transform, cuman image load aja. Boleh, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Ini Mister mencontohkan gimana kalau menggunakan transform. Tapi kalau menggunakan image load juga boleh aja. Jadi nggak perlu kita width sama height-nya. Kan kalau image load cuman bagian image.load image path. Udah, nggak ada lagi width height-nya. Karena kita nggak ngomongin transform.scale-nya. Terus habis itu kita lanjutin. Nah, sekarang kita mau tampilin. Udah kita initiate semuanya, kita tampilin. Tampilinnya di mana? Di while run-nya setelah background. Kenapa? Sifat dari menampilkan gambar di Pygame itu seperti layer. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dan seterusnya. Semacam numpuk-numpuk. Nah, jadi ini kalau ini layer pertama, berarti layer di atasnya akan menggambar misalnya di bagian kok window lagi. Di bagian moon-nya. Jadi kita panggil objek moon image-nya, klik draw. Jadi metode draw ini kita panggil untuk menggambar dari output yang udah kita define di sini. Nah, sekarang kalau ini kita running, moon image dan moon image yang ada di sini kita running. Step tempat F5. Nih, udah muncul kan? Bulannya sebelah kiri. Nah, harusnya punya teman-teman juga sama nanti. Ada gambar sesuatu di sebelah kiri. Kalau ini kurang naik, berarti kurangin ya nilai Y-nya. Tadi kan Mister kan nilainya 100,100 ya. X-nya 100, Y-nya ke bawahnya 100. Nah, ini juga sama. Kalau kurang naik, naikin lagi. Boleh. Nah, sekarang kalau image yang kedua gimana? Sama caranya. Tapi kita define lagi ya. Berarti ini star misalnya dot image. Namanya juga boleh beda. Kita ketik game sprite. Kemudian kita ketikkan nama filenya yang kita gunakan. Starnya PNG ya punya Mister ya. Oke. Kemudian ukurannya bebas 80-80. Kemudian ini untuk X-nya jadinya misalnya karena ini width-nya 700 jadi 550 aja deh. Kemudian nih 100 biar sama nanti tingginya, turunnya sama. Jadi ada kanan kiri. Nah, setelah itu kita gambar lagi star.image.draw. Kita running F5. Nah, sudah ada 2. Nah, oke ya. Sesimpel itu. Kebayang? Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Karena nanti ini akan kita pakai terus untuk melanjutkan ke pembuatan game selanjutnya. Jadi nanti munculnya seperti ini. Ini Mister tutup. Yap. Nah, tampilan outputnya gini, code-nya seperti yang ada di layar teman-teman. Ini code-nya. Jadi Mister menambahkan kelas yang ada di atas ini, game sprite, di mana dapat game sprite-nya, Mister hanya mengcopy yang ada di sini, kita transformasi ke dalam kelas. Kita modify ke dalam kelas, X-nya juga kita modify semuanya. Setelah itu jangan lupa, ketika udah selesai, kita tampilkan ya di bawahnya atau di atas layer background. Udah ready semua.
Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Mister kasih waktu berapa menit? 2 menit, 3 menit untuk mencoba memahami lagi. Oke, ada pertanyaan ini. Polosannya gimana nih? Gak apa-apa. Maksudnya backgroundnya kali ya? Backgroundnya polos, gak apa-apa. Sebenarnya tergantung dari kebutuhan ya. Jadi teman-teman boleh kalau mau pakai backgroundnya warna warna merah aja atau warna biru aja nggak apa-apa. Karena memang pengennya seperti itu, nggak apa-apa. Kalau pengennya mau pakai gambar image juga boleh, nggak ada masalah. Oke. Ini contohnya, sekarang Mister coba masuk ke sini. Mana tadi? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, nah ini jangan lupa teman-teman, kalau nggak ada, di stop dulu aplikasinya, di stop dulu, di close. Kemudian jangan lupa di checklist, buka tas panelnya. Kalau teman-teman tadi misalnya gambarnya terlalu kecil, kemudian dia nggak muncul tas panelnya, di enlarge aja. Ada garis ini, nah ini garis birunya digedein ke kiri. Nah, kemudian ini di checklist semuanya. Di checklist semuanya biar bisa nanti Mister ngecek bagaimana bentuk dari code-nya teman-teman. Setelah di checklist semuanya, ini di checklist semuanya seperti ini ya. Kan sebelumnya warnanya putih kayak gini ya. Teman-teman checklist aja. Checklist, checklist. Sampai semuanya ada checklistnya. Pilih nanti di sini kalau nggak salah karena ini Mister udah submit. Jadi pilih submit to teacher atau apa gitu. Mister lupa. Diklik aja tombol birunya. Kalau udah klik nanti dia akan ganti jadi go to profile. Nah, sebelum kembali ke ini ke course-nya, ini teman-teman copy dulu semuanya. Ctrl A, Ctrl C, copy. Buat persiapan untuk yang kita pakai di kelas gamenya nanti. Di bagian labirin. Nah, itu nanti kita akan buat di labirin. Haidar. Oke, Haidar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini error, Mister. Error. Bentar. Oke, coba screencast. Ayan, adakah juga yang mau ditanyakan? Ada error juga, Ayan? Oke, Haidar, Mister. gimana errornya? Invalid syntax. Coba di scroll ke bawah, errornya itu di baris keberapa? Oh, baris pertama. Line pertama, coba line pertama. From Pygame, import all. Oh, bentar-bentar. Ini sepertinya masuk ke ini, apa itu? Terminalnya error. Di kill terminalnya dulu coba. Coba kill Ini. terminalnya. Yang ada gambar sampah semuanya. Terminal 1, terminal 2 di kill semuanya ya. Yes, di kill. Kill semuanya, diklik semuanya. Oke, kemudian running lagi, Haidar. Itu tadi kayaknya kebuka yang apa itu namanya? REPL Python-nya. Nah, baru ini muncul nih. Line 12. Window fill, bukan fill, bleed. Kalau Oh, mau menampilkan gambar itu bleed. Kalau fill itu menambahkan warna. Hati-hati. Fill itu membuat warnanya jendela kita jadi ada isiannya. Entah kuning, hijau, dan sebagainya. Coba di running lagi. ini udah, Mister. Sudah jalan? Nah, oke. Udah. Oke, Makasih, Mister. nice. Kalau Ayan gimana Ayan? Ada yang mau ditanyakan? Raise hand? Nggak ada? Yang lainnya? Alvin, Lito, Nabil, Sila. Aman Sila? Wih aman. Sepertinya aman. Udah menambahkan image baru lagi ini. Oke. Sedang menambahkan image. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mister tunggu sampai 10.15 ya. Ada yang ditanyakan nih. Belum masukin kodenya yang baru, Mister. Oh, oke. Yang baru, yang ini, kelasnya ya? Oke, bentar-bentar. Ini Mister close dulu. Biar nggak nutupin. Nah.
Oke, ini Mister yang baru ini ya, kelasnya sama yang baris ke 2122 dan baris 2728. Awo. Awo. Oke, sudah? Oke, kita coba lanjut ya. Nah, sekarang ini coba teman-teman copy semuanya. Di-copy semuanya, kemudian jangan lupa di-submit dulu ya. Copy Ctrl A C, Ctrl A, Ctrl C, kemudian back. Teman-teman tambahkan ke bagian permainan labirinnya. Klik nomor 3-nya. Nah, ini teman-teman Ctrl A, kopas di sini. Kopas. Nah, ini dia. Jadi semua kelas tadi, mulai dari kelas dan kode-kode yang lainnya, udah kita tambahkan semuanya di sini. Dan coba di running ya. Jangan lupa coba di running. Kalau ada yang error, selesaikan dulu errornya kenapa. Kalau ini kita running, harusnya akan ada error. Nggak bisanya kenapa tuh? Coba sila. Kenapa errornya? Kita coba cek. Invalid syntax. Oke, itu dibalas ke berapa? Line 10. Oke, itu udah muncul. Yang nggak bisa apanya? Oh, udah. Oke, nice. Udah bisa ya, aman. Nice. Nah, Bisa. kalau udah bisa, yap. Kok saya nggak? Kenapa? Yang punya Rio? Halo, Rio? Suara Rio hilang? Halo? Gimana? Udah clear? Nah, sekarang kalau sudah aman dan teman-teman udah copy semuanya ke sini, nah ini kan berarti lihat Golden Open Background. Nah, karena kan memang backgroundnya dan seluruh filenya
itu masih ada di bagian lain ke nomor 2 yang tadi ya. Nah, itu akan kita ganti nih ceritanya. Kita akan ganti. Nah, teman-teman silahkan download 3 file yang isinya nanti boleh seperti ini. Karakternya ada karakter hero. Dan satu lagi karakter atau gambar ini. Oh, sebentar. Oh. Iya, Rio gimana? Crash. Di ini dulu di entas aja dulu, di entas, ntar dicoba masuk lagi ke ini ya, ke platformnya. Bisa. Ya nggak apa-apa. Di ini dulu aja, di close semuanya yang crash tuh atau di entas, ntar kalau udah baru dibuka lagi filenya. Oke, yoi sama-sama Rio. Oke, siap. Oke, ini kan kayak karakter Pac-Man ya, kayak karakter Pac-Man musuhnya. Nah, ntar teman-teman boleh ngambil gambar Pac-Man sama musuhnya ini atau gambar yang lain juga boleh. Yang pingin dijadikan karakter hero-nya mana, enemy-nya mana. Download aja 2 gambar dulu. Nanti kita akan tampilkan hero dan musuhnya. Nah, dengan contohnya seperti ini ya. Kalau tadi kan ada ada moon image sama star image. Nah, ntar teman-teman coba ganti semuanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di bagian hari ini, silakan teman-teman sesuaikan code yang sudah kita buat ini dengan kebutuhan yang tadi kita akan buat. Ada hero yang nantinya akan mengalahkan atau menghindari dari si enemy-nya. Hero-nya bebas, mau bentuk kayak gini, Pac-Man sama musuh Pac-Man, namanya siapa ya, Lily atau sebagainya itu. Atau yang lainnya juga boleh. Oke, Mister akan coba kasih waktu sampai 11.30 ya. Nanti akan Mister coba cek. Silahkan di copy dulu tadi ya. Caranya copy dulu yang nomor 2 tadi. Kemudian paste di bagian labirin. Oke, silakan dikerjakan. Ntar Mister coba ganti screen case-nya dulu. Ke yang tadi mana ya? VS Code-nya kemana ya? Kok nggak muncul ya? Oke, ini masih ada trouble bug di bagian tampilan screen case-nya. Nah, silakan ya. Silakan teman-teman buat yang tadi disesuaikan. Kita akan buat game yang nanti akan kita bisa gerakkan hero-nya kanan kiri atas bawah. Kemudian musuhnya akan bergerak untuk menghalangi si hero-nya. Rencananya kayak gitu, kurang lebih. Nah, ini ya beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan. Beberapa task atau to do itu sudah ada di bagian yang udah kita buat. Tinggal teman-teman sesuaikan image-nya, jangan lupa masukkan ke sini, kemudian ukurannya, ukuran aplikasinya dan sebagainya. Oke, Mister coba berganti tempat dulu sembari menunggu teman-teman.
Oke, 5 menit lagi ya. Nanti Mister akan coba cek, silahkan screencast masing-masing dengan hero dan enemy-nya dan background-nya. Nanti Mister akan coba cek lihat. Jadi jangan lupa masukkan dulu semuanya ke bagian labirinnya, aset-asetnya tadi. Kalau Mister misalnya pakai Hero Moon sama Star aja ya, sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa modifikasi. Oke, silakan. Kurang 5 menit lagi ya. Konsepnya masih sama. Oke, tuh tinggal 1 menit lagi ya. Oke, Ryu masih restart ya. Oke, sembari menunggu Ryu, apakah yang lain sudah ada yang sudah jadi? Coba ini, Mister mau cek ya. Oke, Sheila gimana Sheila? Sudah jadi objek yang kedua ketiganya yang mau dijadiin hero apa nih kira-kira? Vita. Oke, coba ditampilin Vitanya yang mana? Mana Vita? Oh itu, oke mantap. Terus enemy-nya apa nih rencananya? Sheila? Belum, oke nice. Konsepnya tapi udah dapat ya. Oke, good Sheila. Jadi nanti kita akan coba menampilkan enemy dan hero-nya dulu, tapi by class. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pakai kelas, sekarang mulai dari sekarang sampai ke belakang, kita akan coba biasakan semuanya by class. Jadi nanti pun di bagian background, nah kalau teman-teman lihat di bagian background ini masih belum bentuk kelas loh ya. Lihat mana backgroundnya, ini dia.
dia masih menggunakan fungsinya langsung, transform, scale, image load, dan sebagainya. Nah, ini masih belum dalam bentuk kelas. Nanti teman-teman coba buat dalam bentuk game sprite. Jadi semuanya harus dalam bentuk kelas. Ditransform. Jadi nggak ada lagi ceritanya kita manggilnya itu window bleed. Nggak ada lagi. Tapi pakai nama objeknya. Berarti kalau ini misalnya background image, ya kan? Background image dot draw. Oke, ini kan belum tertransform nih. Jadi mulai dari latihan kita nanti selanjutnya, mulai dari yang sekarang sampai ke belakang nanti pada saat kita pembuatan game, udah kita nggak pakai lagi yang namanya model langsung define kayak gini. Kalaupun langsung dipakai itu hanya tertentu, ya. Jadi nggak semuanya. Kalau ini kan sebenarnya bisa dipakai game sprite-nya, ya kan? Bisa pakai game sprite-nya. Kita tinggal masukin background-nya. Kemudian ini adalah ukurannya. Ukurannya berarti yang ini ya, 700, 500. Kemudian ini adalah koordinatnya. Koordinatnya adalah ini, yang 0,0 kan? Nah, bayang ya? Ada yang nggak kebayang untuk mentransformasi background image ke dalam bentuk objek kelas? Ayen, Sila, Nabil, Lito, Alvin, dan Haidar. Bagaimana? Terbayang dengan tugasnya setelah ini? Ini gimana? Nggak keluar gamenya? Oke. Mana coba? Yang Ayen. Screencast dulu. Supaya Mister bisa cek. Yang mana yang belum keluar. Yang punya Ayen. Oke. Coba di running dulu. Terminalnya bunyinya apa? Atau ada error seperti apa? Coba agak digeser ke atas. Digedein terminalnya. Supaya bisa jelas kalau ada error kelihatan jelas. Nah itu line 8. Fanta is not defined. Nah mana nih Fanta? Fantanya mana? Variabel Fanta. Baris 8 itu apa? Kok ada Fantanya? Coba di sebelah. Oh ini game Fanta. Game Fanta memang namanya. Betul? Coba. Mana tadi errornya? Coba Ayan buka agak naik dulu errornya. Oke, coba Mister cek di situ apa? Name Fanta is not defined. Game Fanta. Oh, bukan Fanta.Fanta tapi sprite.sprite. Ayan, lihat di bagian code-nya. Kita akan menginheritance ini ya, modul atau kelas sprite-nya. Ini bukan Mister yang buat custom ya. Mister nggak buat custom. Jadi teman-teman yang bagian ini boleh terserah bebas karena ini nama kelas. Tapi di bagian inheritance ini kita harus memastikan bahwa itu kelasnya ada di dalam modul Pygame. Kenapa? Karena kita butuh kelas sprite. Itu maksudnya. Ini bukan bebas menentukannya. Ini adalah parent kelas kita. Jadi sprite.sprite. Penulisannya kayak gini. Sprite-nya kecil, depannya semuanya kecil. Dot S-nya besar, sprite. Itu adalah nama kelas. Jadi kita akan buat itu. Coba lagi cek mana punyanya Ayan. Apakah sudah jalan? Nah ini sekarang background image-nya nih yang nggak ketemu. Golden file apa ini? Panjang banget nama filenya. Kalau bisa untuk image load-nya itu gunakan nama image load yang pendek aja. Ayan sebenarnya boleh, cuman code kita nanti akan sulit terbaca. Ini kalau bisa buat aja jadi background.jpg gitu. Nah ini filenya mana nih? Udah dimasukkan ke sini semua belum nih? Atau mau diganti backgroundnya apa? Ini kayaknya ganti nih image-nya ya. Boot, Dora, sama Sweeper. Nah ini boleh yang manapun. Berarti ini ini adalah karakternya ya. Karakter image Dora, image Boot, image Sweeper. Oke. Nggak apa-apa. Berarti ini harus ada picture backgroundnya. Kalau Ayan ingin menampilkan background. Tapi kalau Ayan nggak ingin menampilkan background, baris ke-20 boleh dihilangkan. Jadi Ayan akan menampilkan bentuknya itu akan ngeblok warnanya honeydew. Jadi warnanya akan berubah seperti itu aplikasinya. Jadi ibaratnya kayak gini nih Ayan. Kalau kita nggak ingin menampilkan, Mister aku nggak mau ada backgroundnya karena nggak cocok background aku. Ini Mister akan menonaktifkan backgroundnya.
sama bleednya juga bisa Mister aktifkan, bisa Mister nonaktifkan. Kemudian Mister ulang lagi untuk running aplikasinya. Yang akan muncul nanti adalah warna yang kita pilih. Nih warnanya kan, jadi backgroundnya hilang. Nggak apa-apa Mister, nggak apa-apa. Biasanya kalau ada backgroundnya malah jadi nanti nggak jelas Mister karakterku. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini kan karakter Mister misalnya hero-nya adalah bulan, nanti musuhnya adalah bintang, misalnya kayak gitu. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Kalau punya Ayan juga mau dibuat kayak gitu juga boleh. Kalau memang nggak ada background image-nya. Nah sekarang gimana punya Ayan? Kalau di running masih bermasalah nggak? Harusnya masih bermasalah ya. Itu di bagian kelasnya kurang itu. Kurang terkait dengan image-nya. Self image-nya mana? Self image di yang baris ke di dalam konstruktor dev init itu harusnya ada self.image. Di atasnya self.x. Nah, self.image-nya tadi kemana tadi? Kayaknya kehapus ya. Self.image. Oke, itu tadi apa? Ininya fungsinya mau pakai transform atau enggak. Nah, itu juga pilihan ya. Kalau di sini oh pakai, oke. Kalau mau pakai transform berarti sama kayak yang ada di sini ya. Silahkan coba cek di sini. Transform.scale itu untuk mentransformasi resize untuk ukurannya. Sementara kalau image load ini untuk mendapatkan path dari image-nya. Nah, lebih jelas lagi ya kalau kayak gini ya. Nah, silakan ini disesuaikan lagi. Tadi sepertinya ada, mungkin kehapus ya. Tadi Mister lihat sedikit tadi ada. Ngasih gambarnya Mister kok masih belum bisa. Oke, Alvin, siap. Wait a minute. Oke, untuk yang Ayan, oke masih ngetik. Oh, gini aja. Mister akan coba kirim ke chat aja ya. Supaya nanti Ayan bisa lebih leluasa buat kopinya. Mana? Copy ke sini. Wait. Ini untuk yang bagian properti self image-nya ya, Ayan ya, dan teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang terhapus self image-nya, bisa lihat di bagian chat-nya. Nanti disesuaikan parameternya, image path-nya, width height-nya disesuaikan. Nah, sekarang coba ke yang Alvin. Alvin gimana Alvin? Gimana Alvin? Coba di screencast dulu. Nanti Ayan coba lagi setelah dimasukkan properti image-nya, silahkan coba di running lagi. Harusnya kalau misalnya semuanya masih utuh sama seperti yang sebelumnya itu masih aman. Oke, kalau yang Alvin apa nih? Yang bikin Alvin bingung tadi bagian mananya? Oh, masukin background-nya. Masukin file image-nya. Bukan ke sini Alvin. Ini kalau kayak gini nanti Alvin masuk ke folder yang lain. Coba Alvin back dulu, masuk ke bagian platform algoritmikanya yang sebelah kanan, tab algoritmika. Ada tab algoritmika itu sebelah kirinya pemandangan. Sebelah kirinya pemandangan ada tab algoritmika. Nah, back dulu. Jadi supaya kita masuk ke dalam root folder untuk yang kita. Kemudian masuk ke yang nomor 3. Lesson 2 nomor 3 kan ya? Masuk ke situ ya? Oh, belum di copy sama Alvin. Masuk dulu ke yang nomor 2, copy semuanya, baru masuk ke yang nomor 3 di paste. Kita sekarang masuk ke yang nomor 3. Oke, copy. Kemudian di paste di sini. Oke, itu kopas berarti itu. Oke. Nah, ini bentar. Kok nggak ada yang kebuka ya? Foldernya sebelah kiri. Coba explore-nya ditutup dulu, explore-nya. Kalau ini nanti dia akan ngebuka ininya, ditutup dulu. Tombol explore-nya diklik lagi. Nah. Oh, ini sepertinya perlu dibuka ulang lagi aja Alvin untuk ininya, algo Python-nya. Ini sepertinya ada bug di bagian explore filenya, jadi nggak langsung otomatis kebuka. Ditutup dulu, nanti dibuka lagi. Harusnya nanti dia munculnya langsung otomatis kebuka di bagian explore-nya ya. Kalau nggak kebuka, karena itu nanti bentuknya kode, jadi kita susah untuk mengidentifikasi kodenya. Kalau nggak langsung kebuka.
Jadi seperti ini ya. Nanti dia akan langsung masuk ke bagian ini, VSC permainan labirin. Harusnya seperti itu. Karena ini nanti bentuknya akan bentuk kode. Kalau nanti masih belum bisa, nanti coba kayak gini, reveal in explore view. Nah ini, kalau masih belum muncul yang punya Alvin, kita akan coba pakai yang cara lainnya. Soalnya ini defaultnya kalau bisa kita pastikan jalan ya, karena nanti kita akan selalu berinteraksi dengan default sistemnya. Nah, sekarang masuk ke bagian ininya, course-nya, terus masuk ke modul 6, nomor 2. Apakah bisa muncul juga enggak? Atau masih bermasalah? Nah, tunggu sebentar. Nah, itu ya. Jadi harus sampai kebuka ke bagian mengenal Pygame. Nah, itu sekarang coba di-copy semuanya. Di-copy semua, kemudian Ctrl C, Ctrl V ke yang nomor 3. Copy semuanya dulu. Oke, kemudian balik ke nomor 3. Good, harusnya muncul. Nah, sip. Oh, udah ada. Oh, tadi ke save ya? Berarti aman ya? Coba di running deh. Kalau ini. Harusnya game sprite-nya itu nanti ada image yang nggak ketemu. Kalau di running. Coba. Alvin running dulu. Kalau Alvin running ada error di bagian image-nya, berarti itu udah bener. Maksudnya errornya memang seperti itu. Kenapa? Karena Alvin belum menambahkan gambar di sini. Hati-hati. Nah, udah dicoba running. Silakan coba di running. Pakai tombol segitiga di atas itu atau pakai F5 boleh. Dipencet tombol F5 di keyboardnya. Pastikan kursornya ada di sini ya, di code-nya, di labirin.py-nya, diklik. Oke, kemudian nah itu tombol segitiganya. Oke, Mister mau coba cek dulu. Yang Ayan gimana Ayan? Sudah clear? Sudah muncul? Oke, backgroundnya udah ditambah sama Ayan. Nice. Sekarang yang lainnya gimana? Itu image untuk objek Dora, boot, dan sweepernya udah muncul semua belum? Silakan di running. Mister mau cek. Apakah Ayan juga udah oke? Kalau udah oke, nanti kita akan coba. Wait, apa ini? Ini but 5 were given. Oke, ini konstruktornya nih. Ada yang salah nih. Coba lihat. Super init. Oke, udah. With height. Image load. Oke, berarti ada XY-nya mana? XY-nya. XY-nya di parameter konstruktor di baris ke-6 setelah height itu kan ada X sama Y kan, Ayan ya. Nah, XY-nya juga dimasukkan ke dalam parameter, jangan lupa. Kalau enggak, nanti kita nggak bisa menentukan koordinat. Oke, nice. Terus di bagian inisiasi objeknya 80, 80, 100 itu path. Kemudian ada width, height, XY kurang 1 nih di bagian Dora. Di bagian Dora itu path-nya udah ada. Ya kan? Nah, width height-nya udah. Nah, sekarang koordinatnya yang belum. Koordinat Y-nya tuh. Di mana tempatnya maunya? Oke, nice. Sekarang coba di running. Width is not defined. Di baris keberapa nih? Baris ke-8. Oh, salah ketik nih kayaknya. WIDHT. Kalau yang ini WIDTH. Yang benar kan WIDTH ya. Yang atas yang di bagian baris ke-6. Baris ke-6 itu salah ketik. WIDTH itu udah benar. Ayan, nomor baris ke-8-nya udah benar. Nah, itu kan salah ketik tuh. Kalau width itu kan bahasa Inggrisnya WIDTH. Nah, yang atasnya yang salah. Tipu. WIDTH. Oke, sip. Coba di running lagi. Harusnya udah oke ya, harusnya. Tapi dicek dulu. Apakah sudah muncul gamenya, kemudian sudah muncul backgroundnya, muncul objeknya, tiga-tiganya harusnya udah muncul ya. Kalau di situ Mister lihat image Dora udah di draw, boot udah di draw, swiper udah di draw.
Udah oke? Yang punya Ayen, bootnya hilang. Kok bisa hilang? Coba cek koordinatnya. Koordinatnya gimana tuh? Koordinatnya 100 sama 600. Nah, 600 itu height. Height maksimum kita itu 500 Ayen. Kalau 600 dia jadi kelihatannya hilang karena nggak ada di cover di layar. Jangan lebih dari 500 dikurangi height-nya. Jadi buat aja kalau misalnya mau ditaruh di bawah, buat height-nya itu maksimal 400. Jangan lebih dari 400, takutnya nanti dia melebihi batas maksimum dari si layar kita. Hati-hati. Nah, kalau width-nya bebas sampai 700 ya batasnya. Hati-hati. Oke, coba di running lagi. Apakah sudah muncul bootnya? Bootnya hilang itu juga hati-hati. Itu jadi error. Oke, yang lainnya gimana? Sembari Mister ngecek yang lain, coba Ayan running dulu. Nanti kalau udah oke, coba di chat ya Ayan ya. Yang Alvin gimana Alvin? Udah clear? Sudah menyiapkan gambarnya? Pastikan gambarnya ada ya. Oke, Ayan, Lito dan Nabil gimana? Udah aman semuanya? Oke, ada yang bertanya. Oke, nice Ayan, sama-sama. Oke, jadi apakah kalian boleh tanyakan dari sini? Jadi kita udah mendefine ya, kelas. Kita akan coba bacakan aja lagi ya di sini. Jadi hari ini kita udah berhasil untuk mendefine beberapa task atau backlog kita atau to-do kita. Yang pertama terkait dengan pembuatan jendela, yaitu maksudnya adalah ini ya, window-nya ini maksudnya. Kita buat displaynya berapa kali berapa. Ini kalau mau teman-teman ganti juga nggak apa-apa, bebas. Kemudian menetapkan judulnya ini, ya kan? Udah oke. Buat loop-nya. Nah, ini kan di sebelah kiri ada masing-masing ininya ya. Ada apa itu namanya? Checklistnya. Nah, ini hari pertama. Di checklist aja ya, teman-teman ya. Jadi supaya nanti bisa Mister cek. Kalau udah submit task for review. Nah, ini kembali lagi ke sini. Tetapkan judul udah, buat loop-nya udah. Loop-nya adalah yang ini, while run. Kemudian kelas game sprite. Nah, ini dia kelas game sprite-nya. Sekali lagi Mister mau sampaikan, nama kelasnya itu bebas ya teman-teman ya. Bebas namanya, tapi inheritance itu pastikan kelasnya itu ada. Ya, kalau misalnya tadi kayak ada yang mau mendefine sendiri misalnya kan, Fanta.Fanta, boleh nggak apa-apa, tapi memang kelasnya itu harus ada dan harus mendukung dengan kebutuhan kita untuk inherit ke child kelasnya. Game sprite ini adalah child class. Kenapa? Karena dia ada, kita dapat turunan dari si parent kelasnya. Jadi yang ada di sini adalah parentnya, yang di sini adalah childnya. Kalau nggak ada ini, berarti dia independent class. Jadi ya sama aja kayak parent class. Kalau nggak ada isinya ya. Nah, karena kita butuh inheritance, maka kita butuh nama kelas yang memang ada dan bisa digunakan untuk kebutuhan kita. Karena semua kelas bisa di-inherit ya. Semua kelas bisa di-inherit. Tergantung kebutuhan. Oke, nice. Sekarang kelas. Terus kemudian, nah yang ini, dinding nanti akan kita buat di pertemuan berikutnya. Kelas pemain sudah ada, kemudian sprite dan karakter utama juga sudah oke tadi. Ada yang di bagian sini tadi ya. Kalau Mister ada moon image, ada star image, dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk membuat gerakan karakter utamanya seperti apa. Nanti akan kita coba di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan bermain dengan event. Eventnya seperti apa? Yang ada di sini. Kita akan bermain dengan event yang ada di sini. Yang awalnya hanya kita bermain dengan quit tipenya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk menggunakan eventnya yang key down. Yang tadi Mister contohkan. Ketika ini dipencet tombol di bagian keyboardnya, maka akan terdeteksi key yang sedang ditekan. Ya, nanti akan kita pakai itu pada saat pertemuan kita berikutnya. Nah, untuk sekarang pastikan teman-teman sampai ke pertemuan berikutnya sudah buat yang tadi 3 objek atau 2 objek, musuhnya atau hero-nya boleh ditampilkan ke dalam aplikasinya. Jadi nanti kita tinggal menambahkan beberapa gerakan dan
dinding atau penghalang nanti. Kalau nggak pakai dinding, misalnya mau pakai enemy aja, Mister, boleh, nggak apa-apa. Jadi dinding ini opsional. Kalau mau teman-teman pakai, monggo. Kalau mau ditambah juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau dipakai, nggak ada masalah. Yang penting nanti objek gamenya kita lengkap. Ada enemy, ada musuh, kemudian bisa bergerak, ya kan? Yang namanya game bisa bergerak ya, bisa bergerak. Kemudian kita bisa menghindari musuh dan sebagainya. Kalau kena musuh, berarti kita nanti akan game over dan seterusnya. Oke. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, udah 11.51 ya. Mohon maaf kelewat lagi, Mister. Kebiasaan nih kalau udah ngoding kadang nggak ngeliat waktu lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister mau coba mengingatkan kembali, reminder lagi. Jadi PR teman-teman adalah memastikan semua backgroundnya, semua objeknya, termasuk objek hero, objek enemy, atau tambahan hero yang lain atau enemy yang lain, itu sudah muncul di dalam aplikasi teman-teman. Ukurannya, penempatannya itu udah sesuai, udah tepat. Jadi itu dulu, sampai situ dulu. Nanti di nextnya kita akan coba buat hero kita bergerak. Enemy-nya pun juga kita akan coba bisa bergerak. Jadi nanti misinya adalah menghindari enemy yang bergerak sesuai dengan ketentuan kita. Ya, nanti akan mengambil, misalnya mengambil item. Itemnya apa? Nah, nanti kita akan coba cari. Itemnya boleh nanti teman-teman sesuaikan lagi. Boleh download lagi. Atau boleh menggunakan objek yang sudah teman-teman download sekarang. Jadi seperti itu ya tugasnya teman-teman. Jadi minggu depan Mister mau cek lagi, nanti waktu coba teman-teman udah masuk, Mister akan coba cek semuanya screencast, silahkan. Nanti Mister lihat bagaimana progresnya. Oke, ada yang mau diskusikan terakhir sebelum Mister tutup? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman telah bergabung bersama Mister untuk mempelajari mengenai Pygame dengan environment VS Code yang sebenarnya. Jadi kita nggak akan lagi menggunakan platform websitenya ya. Sekali lagi nggak akan kita lagi gunakan platform websitenya. Kecuali kalau untuk kegiatan misalnya ada kuis di teorinya dan sebagainya, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau udah codingnya, kita udah membiasakan untuk ke bagian yang IDE profesionalnya, yaitu di bagian VS Code-nya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, nanti teman-teman bisa menanyakan via WA, silahkan, feel free aja. Via WA grup atau WA pribadi ke Mister juga boleh. Sertakan SS supaya Mister juga tahu bagian mana yang error dan perlu perbaikan atau perlu diskusi lebih lanjut. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan, Mister cukupkan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye semuanya. See you next week. Bye-bye. Sama-sama Ayen. Sama-sama Sila. Bye.